dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer serta menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke, sebelum kita lihat tayangan Ibu, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini Suryani. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas bangun gabungan. Di sini Ibu memiliki satu buah persegi ya. Persegi itu berarti segi 4 sama sisi ya. Nah, karena ini butuh menggambarnya, butuh ketelitian, Ibu akan pelan-pelan saja. Anggap saja ini ada lingkaran di dalamnya dan lingkarannya ini, nah seperti ini ya. Anggap saja itu sempurna lingkarannya. Oke, di sini ini kita arsir ya, pojokan ini kita arsir dengan warna hitam. Nah, ini seperti ini. Lalu di sini ada keterangan 21 desimeter, di sini pun 21 desimeter. Nah, jika melihat gambar seperti ini, kita harus dibayangkan bahwa sebelumnya kita membeli karton atau kertas berbentuk persegi, ya. Maka setelah kita membuat persegi, lalu kita lubangi, ya, menjadi lingkaran. Melubanginya dengan cara dilubangi seperti lingkaran di dalamnya, lalu digunting atau dibuang bagian dalamnya, sehingga kita akan mengetahui berapa luas dari pojokan ini atau yang diarsir ini ya, sisanya. Oke, langsung saja. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah cari dulu dasarnya ini, yaitu persegi, berarti luas persegi dikurangi tadi yang digunting ini lingkaran, maka luas lingkaran ya. Nah, ini untuk mencari luas daerah yang diarsir. Oke ya. Nah, setelah seperti ini kita masukkan luas ini kan persegi berarti ya, karena sisinya sama, maka sisi dikali sisi dikurangi luas lingkaran itu pi r kuadrat. Sisi kali sisi berarti 21 dikali 21 dikurangi, nah ini diameter ya, 21 itu berarti dari lengkung sini ke lengkung sini. Kita buat saja ore-oreannya, kita bagi 2. Berarti kalau dari sini 21 cm, otomatis jari-jarinya berarti ini diameter sama dengan 21 desimeter. Maka jari-jarinya sama dengan diameter dibagi 2, atau setengah dari diameter sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 desimeter. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, 10,5 desimeter ini apakah kelipatan 7? Wah, Bu, tidak bisa dibagi 7, Bu, karena ini nanti koma-koma. Nah, kita lihat di sini, diameternya saja 21 berarti kelipatan 7, otomatis walaupun koma-koma di sini ya, atau di sini desimal, namun 10,5 ini tetap saja kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Jadi Ibu memasukkan pi-nya 22 per 7. Kali jari-jarinya tadi 10,5 kali 10,5. Oke, kita masukkan 21 dikali 21. Kita cari dulu ore-oreannya di sini. 21 dikali 21. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Jumlahkan 1 4 4. Jadi 441. 441 dikurangi, nah ini ya, 7 dibagi 7. Kita sederhanakan ya. 7 dibagi 7 habis dapat 1. 10,5 itu ya 1,5 dibagi 7 itu 1,5. 22 dikali 1,5. 22 kali 1,5. 5 kali 2 10, 5 kali 2 10 tambah 1 11, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2 0 3 3 ya. Ini ditambahkan. Karena ini ada 1 di belakang koma, maka komanya di sini otomatis ini bisa dihilangkan, 0 di belakang koma. Sekarang 33 dikali 10,5. Karena ini 10,5 angkanya ada 3, 33 itu angkanya ada 2, maka kita masukkan dulu yang banyak angkanya dulu, 10,5 dikali 33. 3 kali 5, 15, 3 kali 0, 0, tambah 1, 1, 3 kali 1, 3. Maka ini 3 kali 5 sama, tadi 15, 3 kali 0, 0, tambah 1, 1, 3 kali 1, 3. Kita jumlahkan 5, 6, 4, 3. Tadi ada 1 di belakang koma, maka ini 346 atau 346,5. Oke, sekarang 441 dikurangi 346,5. 441 dikurangi 346,5. Ini sama saja dengan koma 0 ya. Berarti pinjam 10 kurangi 5, 5. Ini sudah dipinjam jadi 0. Pinjam lagi 10 kurangi 6, 4. Kemudian ini sudah dipinjam jadi 3. Pinjam 13 kurangi 4, 9. 3 sudah habis jadi 94,5. Hasilnya adalah ini sama dengan 94,5 desimeter persegi. Oke, sekarang Ibu memiliki lingkaran. Kemudian
lingkaran ini diameternya adalah 10 cm. Diameternya 10 cm. Kemudian ada lingkaran di luarnya, di mana ini jarak dari sini adalah 5,5. Di sini pun berarti sama 5,5 cm ya. Nah, sekarang ini kita arsir yang di luarnya. Kemudian luas yang diarsir sama dengan berarti luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil ya. Oke, sama dengan pi r kuadrat dikurangi pi r kuadrat. Ini yang besar, ini yang kecil. Kita tandai besar, ini kecil. Nah, sekarang kita cari tahu dulu jari-jarinya yang besar dan yang kecil. Nah, dari sini, ini kan lingkaran besar. Tadi sudah diketahui bahwa diameternya, ini kan lingkaran kecil ya. Sudah diketahui bahwa diameternya 10 cm. Berarti diketahui lingkaran kecil diameternya sama dengan 10. Maka jari-jarinya setengahnya berarti 5. Ini cm, ini juga cm ya. Kemudian lingkaran yang besar diameternya adalah, karena ini yang besar, karena ini bertambah 5,5 maka kita tambahkan 5,5 tambah 10 tambah 5,5. Jadi 5,5 tambah 10 tambah 5,5. Jadi hasilnya adalah 21 cm. Maka jari-jarinya itu setengah dari diameter. 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 cm. Sekarang kita kembali lagi ke sini, kita masukkan. Tadi lingkaran besar itu 10,5. Nah, ini masih kelipatan 7 ya, karena tadi diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 kali 10,5 kali 10,5. Lalu dikurangi lingkaran kecilnya itu jari-jarinya 5, maka kita gunakan 3,14 kali 5 kali 5. Sekarang kita sederhanakan. 7 dibagi 7 habis, dapat 1, 10,5 mendapatkan 1,5. Sekarang kita orek-orekan dulu di sini ya. Oke, sekarang 22 dikali 1,5. 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Kita tambahkan 0, 3, 3. Karena ada komanya 1, jadi koma di sini bisa dihilangkan. Jadi ini hasilnya 33. Nah, sekarang masih dikalikan 10,5. 10,5 dikali 33. 3 kali 5, 15. 3 kali 0, 0. Tambah 1, 1. 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. 3 kali 0, 0. Tambah 1, 1. 3 kali 3, 3. Jadi 5, 6, 4, 3. Karena di sini ada 1, 0, komanya, jadi hasilnya 346,5. Dikurangi, ini 5 kali 5, 25 ya. Maka 3,14 kali 25. 3,14 kali 25. 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Ditambahkan 0, 15, 8, 7. Di sini ada 2, maka di sini komanya jadi 78,5. Nah, sekarang kita kurangi 346,5 kurangi 78,5. Jadi hasilnya 5 kurangi 5, 0, 6 pinjam, 16 kurangi 8, 8. 3 jadinya 13 kurangi 7 itu 6. Hasilnya di sini masih sisa 2. Jadi 0 di belakang ini bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 268 cm persegi. Untuk soal berikutnya, Ibu memiliki sebuah bangun persegi. Kemudian ini sama. Lalu di pinggirnya ini ada lingkaran dan di dalamnya pun ada lingkaran. Nah, hanya saja ini yang diarsir adalah bagian setengah lingkaran yang di sisi dan bagian yang di sini. Lalu di sini 20 cm ini ya. Dari sini ke sini 20 cm. Oke, berarti luas yang diarsir. Nah, pertama kita lihat dulu dasarnya, berarti ada persegi dan setengah lingkaran. Maka kita cari dulu luas persegi ditambah luas setengah lingkaran, lalu dikurangi ini setengah lingkaran ya. Yang dilubanginya atau yang digunting itu setengah lingkaran, dikurangi setengah lingkaran. Seperti ini boleh. Lalu cara yang kedua, jika melihat gambar seperti ini, ya berarti luas persegi tambah luas setengah lingkaran. Ya, luas persegi yang ini ditambah setengah lingkaran, kemudian dikurang ini. Nah, ketika ini dipotong, nah karena ini diameternya 20, di sini pun 20, otomatis ini adalah lingkaran yang sama ya. Nah, maka kita langsung saja dari sini dimasukkan ke dalam, otomatis
jadi sebuah persegi yang utuh ya. Nah, sama saja ini juga. Luas persegi ditambah luas lingkaran dikurangi luas setengah lingkaran. Ini berarti coret habis ya. Jadi tersisa luas persegi. Nah, luas persegi itu bagaimana? Sisi kali sisi. Jadi sisinya 20 kali 20. 2 kali 2 itu 4. Nolnya ada 2, jadi 400 cm persegi. Untuk soal berikutnya, Ibu memiliki persegi, ya, persegi. Lalu di dalamnya ini, di tengah-tengahnya ini ada segitiga, ya. Segitiganya ini maksudnya itu segitiganya sama ya, ini. Membaginya kurang betul ini. Jadi ini tuh, ini dan ini sama ya. Nah, kemudian di sini ada lingkaran. Nah, di sini panjangnya ini, sisinya ini adalah 20 cm. Lalu ini tingginya 8 cm dari sini ya. 8 cm. Nah, maka luas yang diarsir berapa? Nah, yang diarsirnya di sini. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari dulu luas dasarnya. Ini kan ceritanya tadi persegi ya, ini sama, semuanya sisinya sama. Jadi luas persegi dikurangi tadi yang digunting, ini yang putih, ini yang digunting, luas segitiga dikurangi luas ini setengah lingkaran, dikurangi luas setengah lingkaran. Luas persegi itu berarti sisi kali sisi dikurangi persegi luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi dikurangi luas lingkaran itu setengahnya berarti setengah pi r kuadrat. Kita masukkan ini 20 kali 20 dikurangi setengah kali alas. Nah, alasnya berapa ini? Alasnya itu berarti tadi 20, ya ini pun 20. Jadi setengah kali 20 kali tingginya berapa ini? 8 cm. Lalu kita masukkan dulu ini setengah kali pi r kuadrat. Nah, jika ini setengah lingkaran berarti ini diameter ya. Karena dari lengkung satu ke lengkung yang lain. Berarti jari-jarinya setengah dari 20 itu adalah 10 ya. Karena ini diameternya sama dengan 20, kita tulis saja di sini. Jadi otomatis R-nya sama dengan diameter dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita masukkan ya ke sini ya. Karena 10 bukan kelipatan 7, jadi kita kalikan pi-nya itu 3,14 kali 10 kali 10. Kita hitung dari sini, 2 kali 2, 4, nolnya ada 2, 400 dikurangi setengah kali 20 kali 8. Kita coret, 2 dibagi 2, habis 1, 20 dibagi 2, berarti 10. Jadi 1 kali 10, 10 kali 8, jadi 80. Dikurangi, nah ini 10 kali 10 itu 100 ya. Karena ini komanya ada 2, jadi supaya menghilangkan komanya ya. Jika suatu angka desimal seperti ini, ada desimalnya dikalikan 10, maka otomatis komanya bisa dimajukan. Karena ada 2, ini 100 berarti kali 100. 3,14 kali 100 itu jadi 314 ya. Ini habis, jadi ini otomatis 314 ya. Berarti kita sekarang kalikan setengah dikali 314 berapa? Setengahnya dari 314 ya, 157 ya. Oke, selanjutnya 400 dikurangi 80 adalah 320. Lalu dikurangi 157. 320 dikurangi 157. Jadi 10 kurangi 7, 3 sudah dipinjam, jadi 11 kurangi 5, 6 sudah dipinjam, jadi 2 kurangi 1, 1. Jadi 163 cm persegi. Paman mempunyai kolam renang yang berbentuk lingkaran, maka kita gambar dulu ada sebuah lingkaran dengan diameter 40 meter. Kita tulis dulu di sini diameternya. Ini 40 meter. Berarti kolam ya. Berarti ini kolam. Kolam ini berarti diketahui diameternya sama dengan 40 meter. Maka jari-jarinya sama dengan, jari-jari itu berarti setengahnya ya. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20 meter. Ya. Nah, kemudian kolam tersebut dikelilingi jalan setapak. Oh, berarti di sekelilingnya ini ada jalan ya, seperti ini. Anggap saja sama ya lingkarannya ini. Kemudian jalannya ini 1 meter lebarnya ya, selebar 1 meter. Berarti di sini pun 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas kolam tersebut. Nah, mari kita cari dulu. Luas kolam sama dengan pi r kuadrat. Nah,
Karena R-nya 20 berarti bukan kelipatan 7, maka 3,14 pi-nya dikali 20 kali 20. Nolnya kita hilangkan untuk ini ya, komanya agar maju jadi 314. 314 kali 2 kali 2 itu 4 ya. Nah, jadi berapa? 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya 1256 meter persegi. Inilah luas kolamnya. Pertanyaan yang kedua, berapa luas jalan setapak? Nah, luas jalan setapak. Berarti berdasarkan ini, berarti yang dicari adalah ini ya. Luas jalan setapak ini yang diarsir. Nah, berarti kita untuk mengetahui luas jalan setapak, kita harus tahu dulu luas lingkaran yang besar ini, ya yang di luarnya, dikurangi luas lingkaran yang kecil atau tadi kolam itu. Nah, oke, tadi di sini diameternya dan jari-jarinya adalah milik kolam yang dalam ya. Sekarang kita lihat jalan setapak dari sini 1 cm, kemudian dari sini ke sini 40, jadi ditambahkan jadi 41, tambah dari sini ke sini 1 meter, jadi 42. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk luas lingkaran yang besar ini, ya, diameternya berarti diketahui, diameternya sama dengan 40 tambah 1 tambah 1, 42 meter. Berarti jari-jarinya sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21 meter. Sekarang kita tahu luas kolam yang lingkaran besar. Berapa luas lingkaran yang besar itu? Kita masukkan di sini ya. Nah, biar tidak sama. Nah, di sini. Luas lingkaran besar itu adalah pi R kuadrat. Berarti kita masukkan dulu karena ini jari-jarinya 21, maka pi-nya 22 per 7 kali 21 kali 21. Ya. Nah, berapa ini? Kita sederhanakan. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Sekarang berarti 22 kali 3, yaitu 66 dikali 21. Berapa? Kita cari dulu di ore-orean. Kita cari di sini ya. 66 kali 21. 1 kali 6, 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. Ditambahkan 6, 8, 3, 1. Jadi 1386 meter. Nah, tadi kolamnya sudah tahu ya. Kita masukkan, berarti dikurangi. Luas kolamnya itu 1256. Sekarang kita kurangi, masukkan di ore-orean 1256. 6 kurangi 6, 0, 8 kurangi 5, 3, 3 kurangi 2, 1, habis ya, jadi 130 meter persegi. Inilah luas jalan setapaknya. Budi mempunyai selembar seng yang berbentuk persegi panjang. Maka pertama-tama kita gambar dulu persegi panjang, seperti ini. Berukuran 50 cm kali 40, maka otomatis yang panjangnya ini 50 cm dikali 40 cm, berarti panjangnya 50, lebar 40. Roni hendak membuat tutup kaleng yang berbentuk lingkaran dari seng tersebut. Jari-jarinya itu adalah 20 cm. Otomatis kita buat di sini lingkaran, lalu jari-jarinya adalah 20 cm. Berapa luas tutup kaleng tersebut? Berarti yang ditanyakan ini yang tengah ya. Kemudian berapa luas yang tidak digunakan? Nah, kita arsir sini seperti biasanya. Berarti kita cari dulu yang pertama luas tutup kaleng. Berarti luas lingkaran ya. Berarti atau luas lingkarannya berapa? Lingkaran itu kan pi kali R kuadrat. Maka dimasukkan, jika jari-jarinya 20 maka pi-nya 3,14 kali 20 kali 20. Ya, karena ini jari-jarinya 20. Oke, jadi sekarang nolnya dicoret, berarti 314 kali, ya ini komanya maju, jadi karena tadi nolnya dicoret, kali 2 kali 2, berarti 2 kali 2 itu 4. Maka 4 kali 4, 16, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5, 4 kali 3 itu 12. Ini luas tutup kaleng. Sentimeter persegi, 1256 cm persegi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa luas seng yang tidak digunakan? Luas seng yang tidak digunakan. Berarti luas yang diarsir ya. Berarti kita cari dulu luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Persegi panjang itu panjang kali lebar dikurangi pi R kuadrat. Nah, tadi luas yang tengah ini sudah tahu ya ini ya. Jadi tidak usah mencari lagi yang pi R kuadratnya. Nah, sekarang panjang kali lebarnya itu adalah 50 kali 40. Dikurangi tadi 1256. Nah, 5 kali 4 itu adalah 20. 0 tambah 0 jadi 2 nolnya. 2000. Jadi 2000 dikurangi 1256. Kita buat di sini ore-orean.
1256. 0 pinjam ke depan berarti 10 kurangi 6 dapat 4. Tadi sudah dipinjam jadi otomatis 9. 9 kurangi 5 4. Ini juga tadi sudah dipinjam jadi 9 kurangi 2 7. Lalu tadi sudah dipinjam jadi 1 kurangi 1 habis. Jadi hasilnya adalah 744 cm persegi. Inilah luas seng yang tidak digunakan. Pak Budi mempunyai taman yang berbentuk lingkaran. Kita buat dulu lingkaran. Kemudian diameter taman tersebut 21 meter. Maka kita buat dulu dibagi 2. Diameternya adalah 21 meter. Jadi diketahui diameter sama dengan 21 meter. Di tengah-tengah taman akan dibuat kolam dengan diameternya 14. Di sini di tengah-tengahnya akan dibuat dengan diameternya tadi ini yang 21 ini dari sini, maka dari sini ke sini adalah 14 meter. Ya. Jadi diameter yang besar, maka ini kita tulis diameter ini lingkaran yang besar. Lalu ini lingkaran yang kecil. Ya. Nah, ini lingkaran yang ini berarti yang besar yang kolam tadi jika diameternya 21 meter, maka otomatis jari-jarinya sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 meter. Lalu luas lingkaran yang kecil ini tadi diameternya diketahui diameternya sama dengan 14 ya. 14 meter yaitu kolam ya. Yang kecil ini kolam, yang ini tamannya. Berarti jari-jarinya sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan ini 2 ya. Sama dengan 7 meter. Oke, pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Tanah di sekeliling kolam akan ditanami rumput. Berarti ini yang tidak dibuat kolam ini kita arsir. Akan ditanami rumput. Nah, rumputnya itu diketahui biayanya atau harganya adalah rumput adalah harganya 10.000 per meter persegi. Ya. Otomatis yang pertama berarti kita cari dulu ini luas taman dikurangi luas kolam, maka ini sisanya yang diarsir itu nanti diketahui luasnya. Setelah itu nanti dibagi, karena ini per meternya 10.000, maka dikalikan nanti ya luasnya ini dikalikan 10.000 untuk mengetahui biayanya. Oke, langsung saja yang pertama. A. Berapa luas kolam? Kita cari luas kolam. Luas kolam berarti yang kecil ini ya. Yang kecil tadi menggunakan yang ini atau kolam. Luas kolam itu sama dengan pi r kuadrat. Kita masukkan. Berarti jari-jarinya itu 7, maka 22 per 7 kali 7 kali 7. Disederhanakan, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. 22 dikali 7, 7 kali 2, 14, 7 kali 2 14, tambah 1 jadi 154 meter persegi. Inilah luas kolam. Sekarang yang kedua, yang ditanya adalah luas taman seluruhnya. Atau berarti ini ya. Gunakan luas lingkaran yang besar yang ini. Berarti menggunakan yang ini. Yaitu kita masukkan pi r kuadrat. Nah, ini kan tadi yang besar ini jari-jarinya 10,5, maka ini karena masih kelipatan 7, kita buat pi-nya 22 per 7 kali 10,5 kali 10,5. Coret, 7 dibagi 7 1, 10,5 dibagi 7, 1,5. Maka sekarang kita cari di sini ore-oreannya 22 kali 15. 22 kali 15 atau 22 dikali 1,5. 5 kali 2 10, 5 kali 2 10 tambah 1 11. 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. Jadi hasilnya ditambahkan 1 tambah 2 3, ini juga 3 karena komanya ini 1, maka koma di sini bisa dihilangkan. Sehingga sekarang 10 sekarang 10,5 dikali 33. 3 kali 5 15, 3 kali 0 0 tambah 1 jadi 1, 3 kali 1 3. 3 kali 5 15, 3 kali 0 0 tambah 1 jadi 1, ini 3 kali 1 3. Ditambahkan 5 6 4 3. Ini ada komanya 1 di sini jadi 346,5 meter persegi. Inilah luas taman seluruhnya. Sekarang kita jawab yang C. Berapa luas tanah yang ditanami rumput? Luas tanah yang berumput. Ya, seperti ini. Nah, luas tanah yang berumput berarti yang diarsir ya, otomatis luas lingkaran yang besar ini dikurangi luas lingkaran yang kecil atau yang kolam. Jadi hasilnya kita masukkan saja yang besar ini 346,5 dikurangi
luas kolam atau lingkaran yang kecil berarti 154. Nah, berapa hasilnya? Kita lanjutkan di sini, 346,5 dikurangi 154. Ini berarti jika tidak ada koma sama aja dengan koma 0 ya. 5 kurangi 0, 5. 6 kurangi 4, 2. 4 kurangi 5 tidak bisa pinjam. 14 kurangi 5, 9. Ini sudah dipinjam ya, jadi 2. 2 kurangi 1, 1. Jadi sama dengan 192,5 meter. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, biaya. Berapa biayanya? Biayanya sama dengan tadi luas tanah yang berumput itu berapa tadi? Ini ya, 192,5 meter. Nah, karena harga rumputnya tadi 10.000 per meter, maka 192,5 meter dikali Rp 10.000. Nah, jadi berapa? Nah, ini komanya ini ada 1 ya. Kita coret 1 angkanya nolnya. Otomatis 1925 dikali 10.000 kan, seperti itu ya. Nah, jadi ini karena ada komanya, maka nolnya dipinjam 1, jadi ini dikesinikan, jadi 192,5 jadi 1925. Lalu nol sisanya ini yang 3 ini kita masukkan 1925 tadi karena ini sudah minjam ini, tambahkan 123,00 ininya Rp. Jadi harganya adalah 1.925.000. Inilah biaya untuk menanam. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal cerita. Kakak mempunyai kertas karton berbentuk persegi. Kita gambar dulu, di sini ada persegi. Berarti kalau persegi itu sama panjang ya, sisinya sama panjang atau sisinya semuanya sama. Nah, lalu ukuran perseginya itu adalah 42 cm. Maka di sini pun 42 cm, ini pun dan yang sisi sini dan sini sama-sama 42 cm. Di sisi kanan dan kiri ditempel setengah lingkaran dengan diameter sama dengan sisi persegi. Kiri dan kanan, otomatis ini kiri, ini kanan. Kita buat di sini ada setengah lingkaran. Ya, kita tulis ini. Nah, mengapa dari sini sampai sini? Karena keterangannya lingkarannya ini diameternya sama dengan sisi dari perseginya ya. Berarti otomatis seperti ini gambarnya. Nah, yang pertama, pertanyaannya, tentukan kelilingnya. Yang kedua, tentukan luasnya. Tentu saja ini keliling bangun gabungan ya. Dan ini pun luas bangun gabungan. Nah, pertama kita cari dulu diketahui sisinya ini, sisinya 42 cm. Lalu di sini pun diameter lingkaran sama dengan 42 cm. Nah, berarti jari-jari lingkaran sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Kelipatan 7 semua ya. Nah, sekarang kita coba cari kelilingnya. Kita cari yang A, keliling. Nah, kelilingnya berarti kita cari dulu yang datar, ini yang lurus, berarti dari sini ke sini. Ini berarti 42 ya sisinya ya. 42 ditambah yang bawah pun 42. Ini tidak dihitung karena ada di bagian dalam. Kalau keliling itu hanya sisi bagian luar. Berarti ini karena ini setengah lingkaran, tambah setengah lingkaran. Berarti berupa satu lingkaran ya. Berarti ditambah keliling lingkaran. Kita tambahkan ini jadi 84 ditambah keliling lingkaran itu pi dikali diameter. Jadi 84 ditambah 22 per 7 dikali tadi diameternya adalah 42. Kita sederhanakan, 7 dibagi 7 1, 42 dibagi 7 6, 6 dikali 22 jadinya ya. Kita masukkan lagi 84 ditambah 6 kali 2 12, 6 kali 2 12 tambah 1 132. Kita tulis di sini 132 ditambah 84. 2 tambah 4 6, 3 tambah 8 11, 1 tambah 1 2. Jadi kelilingnya sama dengan 216 cm. Yang kedua adalah luas. Luasnya berarti luas persegi ditambah ini setengah lingkaran tambah setengah lingkaran, jadi satu lingkaran. Luas lingkaran. Persegi itu sisi kali sisi ditambah luas lingkaran pi r kuadrat. Sisinya itu tadi 42 kali 42. 42 ini. Ditambah tadi berarti 22 per 7 kali jari-jarinya itu tadi sudah dicari ya, 21 kali 21. Oke, 42 kali 42. Kita cari di sini. 42 kali 42. 2 kali 2 4, 2 kali 4 8. 4 kali 2 8, 4 kali 4 16. 4 ditambahkan 16 7 1. Jadi 1764, 1764 ditambah, kita sederhanakan ya, 7 dibagi 71, 21 dibagi 73.
22 kali 3, 66. Kali 21. 1 kali 6, 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 2 kali 6, 12. Tambah 1, 13. 6, 8, 3, 1. Tambah 1386. Kita tambahkan ya. Ini tambah ini. 13, 86. Tambahkan 4 tambah 6, 10. 8 tambah 6 tambah 1, 15. 7 tambah 3, 10. Tambah 1, 11. 1, 2, 3. Jadi hasilnya sama dengan 3150 cm persegi. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.